Kedatangan PJ Bupati Syakir ini yang tidak diduga-duga, saya pikir ini doa-doa kita semua. Ada beberapa capaian yang bagus saya lihat. Yang pertama adalah semangat beliau, walaupun ada juga yang pro dan kontra. Iya, ini kan gini juga. Dalam hidup ini selalu dia berpasang-pasangan. Baik pasti ada buruk, gitu ya. Baik pun kita bagi kita baik, tapi orang belum tentu baik. Begitu juga. Tetapi yang paling penting adalah niat awal ketika kebijakan ini dilahirkan apa. Nah, gitu. Saya pikir pada tataran ini PJ Bupati Syakir sudah mampu meletakkan fondasi awal yang bagus. Jadi menurut Abang nih, yang kontra, yang tidak pro dengan kebijakan seperti itu, sebenarnya apa yang dikritik gitu? Ya ini kan hanya soal kepentingan, ya soal kepentingan. Orang rata-rata misalkan mengkritisi kebijakan itu mungkin ada kepentingannya yang selama ini terganggu. Gara-gara kebijakan ini yang kepentingannya masih terganggu. Ya dulu ada yang agen dapat 10-20 juta, sekarang udah nggak dapat lagi karena otomatis sekdes menjadi PJ kepala desa. Ya udahlah, gimana mau agennya yang udah otomatis gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kita di channel Sahdari Official, dan kali ini edisi spesial bekerja sama dengan ABTV, dan seperti biasa dalam acara Serba Sahdari, yaitu cerita bareng Sahdari. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini saya berada di salah satu kafe, tempatnya nyaman yang ada di Aceh Tenggara, yaitu Senine Cafe. Dan kali ini kita bersama Abangda Nasrul Zaman yang merupakan salah satu akademisi di Universitas Syah Kuala. Beliau merupakan asli putra Aceh Tenggara. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita meminta waktu beliau ya. Di tengah-tengah kesibukan beliau bisa hadir di podcast yang sederhana ini. Ya baik, langsung saja kita sapa, yaitu Bang Nasrul Zaman. Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya nih Bang? Alhamdulillah baik ini. Jadi memang bahagia bisa gabung di Sahdari Official dan ABTV. Media terkini saya pikir ya, untuk kita bisa saling bercerita, berbagi pengetahuan sehingga bisa saling berkontribusi untuk pembangunan. Ini baru nyampe Bang ya? Iya, tadi baru sampai tadi, terus ditantang oleh Gen Santoso and the gang ya. Kita langsung kemari. Ya, bersiap-siap ya. Kemudian aktivitasnya nih Bang, gimana aktivitasnya selama menjadi dosen di salah satu? Ya, selain dosen saya sehari-hari juga menjadi pengamat kebijakan publik untuk Aceh saat ini, dan gabung juga sebagai salah seorang pimpinan Muhammadiyah Aceh. Saya membidangi dan mengkoordinator 3 majelis. Jadi ada majelis kesehatan, kemudian majelis lingkungan, dan majelis pemberdayaan masyarakat Muhammadiyah Aceh. Kita ingin mengorek-ngorek pendapat Abang nih tentang Aceh Tenggara tentunya. Abang lihat nih sebagai pengamat lah, pengamat publik, bagaimana yang Abang amati kondisi dan keadaan Aceh Tenggara sekarang, mungkin bisa Bang cerita. Pasca ini PJ hampir 1 tahun ya, kan Agustus per Oktober gitu ya. Tapi ada capaian-capaian strategis yang harus kita apresiasi saya pikir. Ini menjadi momentum sebenarnya bagi kita melakukan perubahan-perubahan mendasar di Aceh Tenggara ini. Karena pada beberapa dasawarsa ya, kita mengalami stagnasi pengkaderan yang baik, terutama dalam mendorong good governance di Aceh Tenggara. Nah, kedatangan PJ Bupati Syakir ini yang tidak diduga-duga, saya pikir ini doa-doa kita semua ya, kita doa-doa semua sehingga Pak Syakir bisa menjadi PJ di Aceh Tenggara. Ada beberapa capaian yang bagus saya lihat. Yang pertama adalah semangat beliau diungkapkan ke publik, diungkapkan kepada ASN-ASN bahwasanya tidak ada lagi yang namanya pungli-pungli di Aceh Tenggara. Ini harus kita apresiasi. Itu secara vulgar beliau ucapkan. Yang kedua, misalkan kita lihat beliau tidak serta-merta memberhentikan, mengganti dan sebagainya pejabat. Tapi saya lihat beliau panggil dulu, dia bina dulu. Nah, kemudian baru dia evaluasi. Hal yang pertama, yang terakhir lagi sekarang misalkan soal PJ Pengulu. Wah, kalau periode sebelumnya kan PJ Pengulu ini kan menjadi lahan nih sebenarnya ya. Menjadi lahan, dan
mohon maaf nih Ustadz Sadari dan kawan-kawan, saya mendengar dari kejauhan misalkan budgetnya ada 20 sampai 40 juta untuk satu SKPJ. Nah, sekarang kalau ada saya pikir boleh dilaporkan langsung, pasti ditindak oleh PJ. Nah, PJ penghulu selama 24 juta tuh bayangin coba. Katakan 50 saja ada berapa. Nah, ini dipangkas habis kemudian dibuat surat. Sekdes bisa menjadi, ini luar biasa. Hal yang sama seperti misalkan Mendagri melakukan Sekretaris daerah bisa menjadi PJ Bupati atau PJ Wali Kota. Nah, ini kan menjadi momentum juga. Saya pikir untuk Aceh, baru Aceh Tenggara yang memiliki terobosan begini. Sehingga menghilangkan namanya pungli-pungli. Walaupun ada juga yang pro dan kontra. Iya, ini kan gini juga. Dalam hidup ini selalu dia berpasang-pasangan. Baik pasti ada buruk gitu ya. Baik pun kita, bagi kita baik, tapi orang belum tentu baik. Begitu juga. Tetapi yang paling penting adalah niat awal ketika kebijakan ini dilahirkan apa. Nah gitu. Saya pikir pada tataran ini PJ Bupati Syakir sudah mampu meletakkan fondasi awal yang bagus. Jadi menurut Abang nih, yang kontra, yang tidak pro dengan kebijakan seperti itu, sebenarnya apa yang dikritik gitu? Ya, ini kan hanya soal kepentingan, ya, soal kepentingan. Orang rata-rata misalkan mengkritisi kebijakan itu mungkin ada kepentingannya yang selama ini terganggu. Gara-gara kebijakan ini, yang kepentingannya masih terganggu. Ya dulu ada yang agen dapat 10-20 juta, sekarang udah nggak dapat lagi karena otomatis Sekdes menjadi PJ kepala desa. Ya udahlah. Gimana mau agennya yang udah otomatis gitu. Itu salah satunya ya. Saya pikir ya plus minus tetap ada kebijakan, misalkan sejauh mana kita memastikan Sekdes mampu. Tapi itu adalah teori-teori yang menurut saya dalam konteks PJ sekarang nggak usah lihat dalam teori-teori dasar. Tapi bagaimana praktis kebijakan ini menghilangkan pungli-pungli itu dulu. Nah, gitu. Tataran pondasi yang bagus ini kita pertahankan dulu. Karena mau pemilih yang baik nanti waktu pilkades. Nah, kita pilihlah yang terbaik. Sebenarnya di Aceh Tenggara ini potensi-potensi apa saja sebenarnya yang bisa kita kembangkan di Aceh Tenggara? Iya, saya melihat dibanding dengan 22 kabupaten lain sebenarnya, potensi kita paling besar itu adalah keragaman, ya. Heterogenitas masyarakat Aceh Tenggara ini harus digunakan menjadi peluang untuk bisa membawa Aceh Tenggara menjadi lebih baik. Nah, misalkan ini kan kita ada Batak, dan ini semuanya punya saudara, punya korelasi di berbagai daerah dan berbagai mancanegara misalkan. Nah, kenapa ini tidak digunakan menjadi diaspora Aceh kemudian yang bisa membangun Aceh? Contoh kecil misalkan stand up komedi si Boris misalkan. Boris. Ya, ketika dia bilang dia orang Lawe Sigala, kita sudah seneng. Nah, orang mau tahu Lawe Sigala itu di mana, ternyata Aceh. Nah, bayangkan kemudian ini kemudian difestivalisasi menjadi satu aset memperkenalkan Aceh Tenggara ke publik lebih luas. Itu contoh kecilnya. Bahkan jadi gamblang disampaikan Aceh Tenggara. Aceh Tenggara. Jadi diaspora ini harus bisa kita manfaatkan. Nah, sepengetahuan saya sampai sejauh ini kita tidak punya inventaris atau daftar listing diaspora Aceh Tenggara di luar. Nah, misalkan Prof. Baihaqi, dulu saya kenal Prof. Nababan di UNS misalkan, ya, asal Ledeski bawah sana. Terus ada beberapa profesor lain di UI di mana. Nah, ini kan harus mampu kita elaborasi untuk kemudian menjadi satu perikatan kita dalam keluarga besar Aceh Tenggara. Itu dari sisi heterogenitas. Tapi dari sumber daya alam juga luar biasa kita. Kita berbatasan dengan Sumatera Utara. Apa sih yang nggak bisa tumbuh di Aceh Tenggara? Ya. Nah, itu kan pertanyaan itu. Tongkat ditanam. Nah, itu pohon. dia. Kita cukup sulit karena ada sungai, banyak sungai kita di sini. Gunungnya juga ada. Jadi saya pikir ini yang belum dioptimalkan oleh pemerintah kabupaten untuk bisa meningkatkan pendapatan masyarakat. Ya. Di tengah-tengah masyarakat nih Aceh Tenggara ini kan ada masih penyakit-penyakit sosial. Misalnya seperti maraknya narkoba dan kemudian maraknya pencurian. Yang intinya adalah merupakan yang perlu dibenahi gitu, Bang. Iya, jadi memang kita membutuhkan ke depannya ya setelah PJ ini sosok pimpinan yang kuat. Sosok pimpinan yang kuat ini yang memang kalau bahasa Jawa tidak pakai atau bahasa kita tidak taat ati. Kalau dia taat ati, maka akan terjadi ini terus. Tapi kalau ada yang tidak taat ati, misalkan tegas, dia mau apapun terjadi, saya pikir akan terjadi. Contoh misalkan pemerintah Aceh Tenggara ke depan harus berani mengalokasikan tiap tahun secara tetap biaya untuk
penanggulangan narkoba. Itu satu misalnya. Kemudian peningkatan keamanan. Karena kalau kita lihat pencurian cukup luar biasa di Aceh Tenggara ini. Jadi kita panen jagung, kita tanam jagung. Ketika panen udah nggak ada lagi isinya. Jagungnya udah isi. Yang ada tinggal di pinggir-pinggir aja. Di tengah sudah habis gitu. Nah, kita tanam kelapa, buahnya udah nggak ada lagi. Nah, ini adalah satu kondisi yang kemudian masyarakat jadi malas meningkatkan basis produksinya. Nah, ini tugas pemerintah sebenarnya. Jadi saya pikir pemerintah ke depan nggak perlu lagi bangun fisik-fisik, nggak perlu, tapi bangun kondisi sosial ini. Jadi diefektifkan, misalkan Satpol PP ada razia tiap malam gitu ya, keliling daerah, kemudian pos kamling Gampung itu dibiayai oleh daerah, kemudian ada surat edaran dari bupati mewajibkan misalkan dana jaga malam Gampung itu diambil dari APBD desa, itu bisa dilakukan. Sehingga memang terjadi kondusivitas bermasyarakat. Nah gitu. Ya sama seperti jaga durian ini, pas panen duriannya udah nggak ada lagi, udah jatuh semua. Itu jadi soal juga. Iya, betul yang abang sampaikan tadi. Kadang-kadang masyarakat ini ingin berusaha, ingin meningkatkan produksi, tapi karena dengan kondisi-kondisi seperti itu, maka jadinya bawaannya malas. Tanam cabai hilang. Jangankan cabai bang, sekarang ini lampu di belakang rumah itu juga hilang. harus ada pengamannya. Pakai jaring ya. Kalau tidak udah lenyap lah itu pun. Kendala. Ya itu terus kita sebenarnya kan kalau dari sisi sumber daya manusia, kita hampir 200.000 penduduk kan. 200.000-an penduduk itu saya pikir kalau optimalkan, ini menjadi daya ungkit yang luar biasa nih untuk ekonomi sebenarnya. Nah, tinggal tadi kita memprioritaskan sektor mana. Nah, jadi saya ke depan berharapkan begini. Sektor ke depan itu adalah sektor pertanian itu. Nggak usah mikir yang lain-lain lah, nggak usah industri, pertanian saja digalakkan. Nah, itu penting. Nah, khusus untuk PJ ini saya pikir dalam 1 tahun ini memang nggak cukup dia membangun fondasi yang cukup kuat. Kita berharap, dan saya secara pribadi, mudah-mudahan juga masyarakat Aceh Tenggara sebagian besar mendoakan PJ ini bisa diperpanjang lah 1 tahun lagi, sehingga pondasi good governance itu bisa betul-betul diterapkan di Aceh Tenggara ini. Sehingga siapapun nanti terpilih definitif, dia akan malu sendiri ketika tidak melakukan apa yang sudah dilakukan oleh PJ sebelumnya. Nah gitu. Misalkan nanti tidak ada lagi misalkan untuk jadi kepala dinas tuh setoran misalkan gitu ya. Kemudian tidak ada lagi potongan biaya-biaya rutin kantor-kantor dinas itu dipotong, ada lagi gitu misalkan, sehingga wibawa seorang kepala dinas, kantor-kantor juga hidup, kantor camat ini kita lihat kantor camat mana ada yang layak kantor camat misalkan. Bola lampu putus saja nggak ada untung gantinya. Itu contohnya tuh. Jadi memang kan ada potong-potongan, kita tahu itu. Nah, tapi juga Pak Sakir sambil membenahin itu, defisit juga terus ditekan lah, jangan pikir lagi misalkan untuk proyek-proyek pembangunan, tapi utang kita kepada para pihak itu diselesaikan saja. Ya, diselesaikan terutama pada ASN kah, guru kah, sebagainya masih terutang itu diselesaikan saja pada pihak ketiga itu. Nah, kemudian hal yang lain sambil membuat kebijakan-kebijakan yang menurut saya itu progresif. Kayak tadi Sekdes ditetapkan sehingga nggak ada main lagi. Nanti kebijakan kepala sekolah, bagaimana seleksi dan rekrutmen kepala sekolah SD SMP. Nah, kemudian kepala puskesmas. Ini pelayanan publiknya udah benerin betul nih. Nah, gitu. Kemudian syarat-syarat nanti menjadi calon kepala desa itu coba diteliti dengan baik lagi. Misalkan narkoba, bila perlu narkoba dites tidak hanya darah, tapi berani nggak tes kukunya, jangan rambut lah, kuku saja. Sehingga artinya kuku setahun 2 tahun ini masih ketahuan. Nah, kalau rambut sampai puluhan tahun dia ketahuan misalkan. Nah, itu harus berani kita lakukan itu, sehingga kita pelan-pelan benar-benar mendorong lahirnya pemimpin masyarakat di Aceh Tenggara yang benar. Saya pikir Pak Sakir akan menjadi menjadi patron ke depan. Ya, akan diingat-ingat orang seperti Pak Sabudin diingat oleh Aceh Barat dan Aceh Tengah. Saya ingat betul tuh. Jadi sekarang orang masih ingat Pak Sabudin ketika di Aceh Barat seperti apa beliau jadi panutan. Terus salat subuhnya, sholatnya Pak Sabudin, Pak Sakir juga begitu. Nah, terus di Aceh Tengah juga gitu. Saya pikir ini adalah sesuatu yang momentum juga bagi Pak Sakir di dalam karirnya sebagai ASN untuk memberi keteladanan ya bagi kepemimpinan ke depan. Jadi tadi kan abang bilang harapan abang nih kalau bisa PJ ini diperpanjang 1 tahun lagi. Iya, harapan Jadi saya kalau begitu. berdasarkan peraturannya berhentinya PJ ini itu tahun berapa?
Ya bulan 10 nanti. Bulan 10 ini akan habis kan dia per tahun. Nah, mungkin pada bulan 9 sudah ada pengusulan mungkin. Jadi untuk menggantikan PJ. Iya, untuk usulan baru dari DPR bisa jadi, tapi gubernur juga punya kewenangan mengusulkan. Ketetapannya ada di Mendagri dan Presiden. Tapi bagi saya, menurut saya kalau capaian-capaian yang sudah dilakukan oleh Pak Syakir kali ini memberi nilai positif bagi kemaslahatan masyarakat Aceh Tenggara. Jadi layak untuk menurut saya sangat layak untuk dipertahankan, tapi dengan tugas berat. Karena pada masa periode kedua saya pikir akan terjadi fit and proper test para eselon. Semakin semua eselon mungkin. Nah, ini menjadi luar biasa saya pikir. Jadi kalau ini sudah dilakukan, maka pemimpin definitif 2024 itu akan mudah untuk melakukan lompatan-lompatan kemajuan Aceh Tenggara. Iya, Pak. Untuk pesan-pesan untuk masyarakat nih, ini kan sudah menjadi rahasia umum, Bang, bahwa ketika misalnya ada pemilihan pemimpin atau bahkan pemilihan DPR, itu memang mindset masyarakat nih yang perlu diubah ya. Jadi bagaimana cara memecahkan ini, Bang, supaya kita mendapatkan DPR ataupun mendapatkan pemimpin itu yang memang betul-betul bekerja untuk rakyat, bekerja untuk mensejahterakan rakyat. Ya, memang momentum pileg ini sebenarnya momentum bagi masyarakat melahirkan pemimpin yang benar, yang benar dan baik. Nah, tapi bagaimana itu proses? Nggak bisa juga simsalabim lahir dia yang baik. Tapi proses pendidikan itu menjadi dasar dalam proses perubahan. Jadi tidak akan ada terjadi perubahan ke arah yang lebih baik tanpa diawali oleh pendidikan yang baik. Nah, oleh karena itu tugas kita sebagai masyarakat mendorong anak kita, keluarga kita mendapatkan pendidikan yang baik. Itu dulu. Yang kedua adalah mari saya, Ustaz Sadari, nanti kawan-kawan yang lain, mulailah dari keluarga kita untuk menolak apa yang disebut dengan money politik. Ya, betul. Kemudian, mari kita mencoba menjadi pemilih cerdas dengan membangun kriteria-kriteria pemimpin menurut kita. Kriteria moral, kriteria pendidikan, kriteria integritas. Jadi, kita mau, pemimpin saya mau nanti yang saya pilih DPRK itu orangnya rajin sholat. Gitu ya. Kemudian, dia bisa bicara di depan publik. Ya kan? Kemudian ada gagasan dan ide yang dia tawarkan ke rakyat. Nah, jangan misalkan kriterianya apa? Paling tinggi setorannya. Itu nggak boleh. Nah, kalau itu dibikin, nah itu kita namanya kembali melakukan kebohongan juga. Jadi di mulut kita bilang kita mau Aceh Tenggara berubah, tapi perlakuan kita terhadap orang itu menyiksa. Iya, betul. Nah, jadi sulit kita mendapatkan perubahan gitu, Ustaz. Harapan untuk Aceh Tenggara ke depan lah, baik itu dari segi kepemimpinan, pemerintah, rakyat, khusus untuk kemajuan Aceh Tenggara. Ya, saya pikir ada satu hal yang mendasar di Aceh Tenggara dan kemudian ini dibangun oleh aktor-aktor yang minim integritas. Jadi sudah dibangun seolah-olah alas non alas gitu ya. Nah, itu nggak baik juga bagi kemajuan daerah. Itu memecah. Dalam konteks keacehan misalkan, itu orang Aceh dia. Sebenarnya kalau kita mempelajari lagi sejarahnya, baik Alas, Gayo, Klut, Singkil dan sebagainya itu adalah Aceh. Jadi kita nggak bisa memisahkan, sehingga Raja Bintang itu kebetulan dibilang Teku juga, sama seperti Teku di Klut, Teku di Aceh Besar dan sebagainya gitu. Jadi soal keacehan ini penting juga, sehingga karena begini, tidak mungkin satu daerah, satu negara maju kalau dia tidak memahami masa lalu. Masa lalu kita dalam kejayaan Aceh itu ada pada tataran yang luar biasa. Bayangkan ketika Laksamana itu adalah Laksamana perempuan pertama di dunia. Bukan main-main. Kemudian Datu Beru. Datu Beru itu adalah Perdana Menteri pertama Aceh misalkan. Nah, kemudian Raja-Raja itu dari Gayo misalkan. Nah, Alas di mana posisi? Alas itu adalah benteng pertahanan Aceh terakhir dengan Belanda. Termasuk juga benteng pertahanan Indonesia terakhir ketika ada konflik GAM. Ini harus kita pahami. Jadi heroisme Aceh, heroisme Alas, heroisme kita nih masyarakat Aceh Tenggara terhadap Indonesia ini luar biasa. Nah, semangat ini harus kita satukan. Jadi mari kita melihat siapapun dia yang datang di Aceh Tenggara, lahir di Aceh, besar di Aceh Tenggara, berkeluarga di Aceh Tenggara adalah menjadi anak kandung dari bumi Aceh Tenggara. Jadi kita jamin selama dia memiliki niat baik, ketulusan, kecerdasan, kemampuan dan integritas membangun Aceh Tenggara, ayo kita coba percayakan.
Jadi jangan lagi ngelihat, wah dia alas bukan alas, dia gayu non gayu dia, itu jangan lagi. Jauhkanlah sifat-sifat kemudian yang hanya membuat Aceh Tenggara mundur ke belakang. Ya baik, sahabat Sahadari Official dan juga sahabat ABTV, demikianlah podcast kita singkat bersama Bang Nasrul Zaman. Mudah-mudahan walaupun singkat tapi bermanfaat untuk kita semua, bagaimana supaya kedepannya Aceh Tenggara ini lebih baik, lebih maju, lebih berkembang lagi. Terima kasih atas waktunya Bang. Terima kasih sama-sama. Assalamualaikum Sahadari Official dan ABTV yang luar biasa. Ya baik, insya Allah kita jumpa di podcast berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.